Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi sahabat belajar. Kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran yang berbeda. Kali ini kita akan coba untuk mengupas lebih lanjut tentang pentingnya statistika dalam bimbingan konseling. Bersama saya, Fajriani, SPD, MED, dosen Prodi Bimbingan Konseling, FKIP Universitas Syah Kuala. Ya, selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Baik, materi yang saya sampaikan ini saya sadur dari buku Verma 2019, Statistic and Research Method in Psychology with Excel. Ya, kita mulai yang pertama tentang kenapa sih pentingnya statistika dalam psikologi atau dalam bimbingan konseling? Mungkin banyak yang bertanya, apa sih pentingnya? Untuk apa sih kita perlu mempelajari statistika ya? Jadi kalau kita cerita dari asal-usulnya, begitu ya, kita tahu bahwa manusia selalu ingin tahu tentang bagaimana sih perilaku manusia itu, atau dari mana sih kenapa manusia bisa berperilaku seperti ini, manusia bisa berperilaku seperti itu, ya. Dan kita sebagai manusia tentu akan tertarik untuk menyelidiki pola-pola perilaku individu, bagaimana proses mentalnya dan fungsi pikiran manusia itu sendiri dalam situasi-situasi yang berbeda. Nah, berdasarkan hal ini, dari dulu penyelidikan itu telah dikembangkan ya. Tapi sebelum abad ke-19 itu masih menggunakan penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif. Nah, baru pada akhir abad ke-19 muncullah gagasan penyelidikan ilmiah dalam bidang psikologi. Itu sudah mulai dikembangkan dan diperkuat. Nah, pada masa inilah metode ilmiah diperkenalkan dalam mempelajari dan menafsirkan pola perilaku dan proses mental manusia. Eksperimen-eksperimen dalam penelitian psikologi pun sudah dimulai. Para peneliti pun mulai melakukan eksperimen mereka dalam kondisi yang memang benar-benar terkontrol. Nah, sebagian besar konsep psikologi yang ada saat ini adalah hasil dari penyelidikan dan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para psikolog pada periode itu. Nah, seperti dalam penyelidikan ilmiah lainnya, ya seseorang juga perlu mengumpulkan dan mengatur data dan menafsirkannya dengan menggunakan menggunakan analisis statistik untuk menarik kesimpulan yang berarti. Nah, situasi-situasi seperti itu tentu akan membutuhkan teknik-teknik statistik. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mempelajari statistika. Nah, sebagai seorang peneliti, kita perlu mengumpulkan dan menafsirkan data dengan analisis statistik untuk dapat menarik kesimpulan yang signifikan. Intervensi statistik diperlukan pada setiap langkah dalam melakukan studi psikologis. Ini mencakup perumusan hipotesis, pemilihan sampel, pengumpulan data, kompilasi, pemilihan uji statistiknya, menafsirkan temuan, dan membuat kesimpulan yang berarti dari suatu data. Artinya apa? Ketika kita ingin menelaah sesuatu, ya, apakah itu nanti bentuknya dalam eksperimen atau kita ingin mengkaji satu teori, maka di sana analisis secara statistik itu diperlukan. Baik kita menggunakan sampel atau kita menggunakan populasinya langsung, untuk bisa menarik kesimpulan yang benar, maka diperlukan analisis statistika. Jadi, oleh sebab itu kita perlu mempelajari tentang statistika. Ya, sekalipun Anda mahasiswa BK, karena di akhir nanti Anda tetap akan melalui satu tahapan di mana Anda perlu melakukan satu penelitian ilmiah dan di dalamnya uji atau analisis data yang Anda gunakan bisa berkaitan dengan statistika. Baik, selanjutnya akan ada pertanyaan tentang apa sih itu statistika?
Ya, statistika adalah suatu ilmu terapan yang berhubungan dengan pengumpulan data, kompilasi data, analisis data, dan interpretasi data. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian, kita sudah mengumpulkan data, tidak mungkin data itu bisa kita simpulkan tanpa kita melewati tahapan-tahapan analisis, tanpa kita melewati tahapan interpretasi data, begitu ya. Jadi statistik di sini dia berhubungan dengan proses pengumpulan data, kompilasi, analisis, dan interpretasi data. Nah, Ferguson tahun 1971 mendefinisikan bahwa statistik sebagai cabang dari metodologi ilmiah, dan ini berkaitan dengan proses pengumpulan data, klarifikasi, deskripsi, dan interpretasi data yang diperoleh dengan melakukan survei atau eksperimen. Jadi penelitian yang berkaitan dengan survei atau penelitian yang berkaitan dengan eksperimen, nah di sini statistik adalah salah satu dari metode ilmiah yang harus kita gunakan. Nah, karena penelitian dalam psikologi atau dalam bimbingan konseling difokuskan pada pemahaman perilaku manusia sebagai makhluk hidup, kemudian informasi tentang perilaku itu dikumpulkan, sehingga statistik dapat didefinisikan sebagai cabang pengetahuan yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menafsirkan informasi numerik yang diperoleh dari pengukuran perilaku. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan untuk memahami statistik. Ya, hal yang sering ditanyakan oleh mahasiswa, mengapa statistik harus dipelajari? Nah, jawaban sederhananya adalah untuk mempertajam kemampuan imajinasi dalam memahami berbagai fenomena secara ilmiah. Ya, selanjutnya, pengetahuan statistik membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang baik, yang sebaliknya sulit untuk dibayangkan. Nah, sebelum memahami berbagai jenis proses statistik yang dapat digunakan dalam studi psikologi, kita pahami terlebih dahulu beberapa kebutuhan di mana kita harus mempelajari statistik. Ya, di sini terdapat 7 kebutuhan mengapa statistik itu harus kita pahami. Yang pertama, untuk memahami literatur ilmiah. Nah, salah satu dari keuntungan utama kita belajar statistika adalah untuk memahami literatur ilmiah dengan cara yang lebih baik. Nah, dalam beberapa jurnal psikologi, apalagi jurnal psikologi yang peringkat atas, itu sulit kita untuk bisa memahami isi artikel tanpa kita memiliki pengetahuan statistik. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena penelitian lebih sering menggunakan banyak teknik statistik yang canggih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bahkan, jika peneliti mengetahui tekniknya, maka terlalu sulit untuk memahami temuan dan interpretasinya, apalagi ketika analisis multivariat digunakan dalam penelitian itu. Nah, oleh karena itu penting bagi Anda sebagai mahasiswa untuk memahami konsep teknik statistik yang berbeda sehingga literatur-literatur ilmiah yang tersedia di bidangnya dapat Anda pahami dengan baik. Nah, yang kedua yaitu untuk mengembangkan penalaran logis. Nah, pengetahuan statistik memungkinkan seseorang untuk berpikir secara ilmiah karena seseorang dapat menalar fenomena yang diamati. Nah, dengan menggunakan pengetahuan tentang teori estimasi, kita bisa memahami bahwa satu fenomena berbeda dengan fenomena yang lain. Nah, latar belakang statistik yang kita miliki itu sangat membantu kita untuk berpikir logis tentang berbagai fenomena psikologi yang kita amati selama kita melakukan penelitian. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan masalah penelitian atau untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, pengetahuan tentang statistik itu akan membekali kita untuk mampu mengidentifikasi masalah penelitian.
Nah, dalam kita merancang satu penelitian, kita harus menyadari teknik statistik itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan jenis pertanyaan penelitiannya. Ya. Nah, jika kita ingin menunjukkan bahwa usia tertentu mempengaruhi perilaku, maka kita akan menggunakan teknik analisis yang berbeda dan kita akan mengembangkan masalah penelitian yang berbeda. Nah, dalam membingkai masalah penelitian, maka seseorang perlu memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik statistik. Nah, yang keempat adalah untuk menilai keaslian hasil penelitian. Dengan memahami statistik, kita dapat membedakan mana hasil penelitian yang memuaskan dan tidak memuaskan. Nah, jika seseorang mengklaim bahwa ada korelasi yang tinggi antara kecemasan dan usia seseorang, nah, di situ akan diverifikasi dengan menghitung dan menguji signifikansi korelasi pada data yang dikumpulkan. Nah, jika kita memiliki pemahaman tentang statistik, kita dapat memverifikasi apakah eksperimen atau penelitian yang dilakukan itu di bawah kondisi terkontrol atau tidak, apakah menggunakan uji statistik yang sesuai atau tidak. Nah, dengan demikian ketika kita punya kemampuan statistika atau kita memahami tentang statistik, kita bisa memutuskan bahwa gagasan yang dikemukakan oleh peneliti itu sesuai atau tidak dengan isu yang muncul. Kemudian yang kelima, untuk mengembangkan skala pengukuran. Nah, ketika kita melakukan satu penelitian, itu biasanya kita akan mengukur satu perilaku ya. Nah, atau satu ciri-ciri psikologis gitu, kalau berkaitan dengan bimbingan konseling. Nah, ciri-ciri itu kadang-kadang baru bisa kita amati dengan kita melihat pola perilaku yang muncul pada diri seseorang. Nah, untuk kita bisa membuat atau untuk kita bisa memahami tentang ciri-ciri perilakunya, maka kita perlu mengembangkan satu alat ukur yang disebut dengan skala pengukuran. Nah, dalam mengembangkan skala pengukuran, di sini sangat dibutuhkan pemahaman tentang teori dan teknik statistik. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang statistik, maka akan sulit untuk mengembangkan satu skala pengukuran, apalagi kita harus mengujinya secara empirik. Jadi ada data-data yang kita hasilkan dari data empirik yang kita gunakan skala itu untuk kita bisa menghasilkan satu skala yang benar-benar objektif, yang benar-benar valid, yang benar-benar reliable. Yang berikutnya adalah untuk mengembangkan satu kuesioner. Nah, selain dari skala, dalam studi yang berkaitan dengan psikologi atau bimbingan konseling, kuesioner juga dapat menjadi salah satu dari instrumen penelitian. Nah, dalam mengembangkan satu instrumen, kita perlu menguji apakah instrumen itu valid atau tidak. Nah, ketika kita memutuskan untuk menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan oleh orang lain, maka kita juga perlu untuk menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut untuk memastikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan. Nah, di situ kita memerlukan satu pemahaman tentang statistika sehingga kita bisa memutuskan bahwa kuesioner itu atau instrumen itu bisa dipakai atau tidak pada sampel yang ingin kita tuju. Nah, yang terakhir, kebutuhan memahami statistik yaitu untuk melakukan penelitian. Ya, metode statistik akan memfasilitasi peneliti dalam mengatur jalannya penelitian. Satu penelitian yang berbeda akan menggunakan teknik analisis statistik yang berbeda. Maka sangat-sangat diperlukan kemampuan atau pemahaman tentang statistik bagi seseorang yang akan meneliti,
khususnya penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran. Selanjutnya, berbicara tentang statistika, tentu itu akan berkaitan dengan tipe-tipe penelitian. Nah, jenis penelitian yang berbeda tentu akan digunakan analisis statistik yang berbeda. Nah, di sini dirangkumkan ada 5 jenis penelitian yang berkaitan dengan bimbingan konseling atau psikologi. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini tujuannya yaitu untuk menggambarkan karakteristik populasi. Nah, uji statistik yang biasa digunakan dalam penelitian deskriptif adalah mean, standar deviasi, koefisien variasi, rentang atau range, skewness, kurtosis, dan persentil. Nah, penelitian yang kedua adalah penelitian komparatif atau penelitian yang tujuannya untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Ya. Nah, untuk dua kelompok data, uji statistik yang biasa digunakan adalah uji Z, uji T, uji F, Mann-Whitney, dan chi-square. Untuk lebih dari dua kelompok data, biasanya digunakan analisis varian dan uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga ada penelitian korelasional, yaitu penelitian yang menyelidiki hubungan antara parameter yang berbeda. Nah, untuk mencapai tujuannya, digunakan teknik statistik seperti koefisien korelasi, korelasi parsial dan ganda, chi-square atau chi-kuadrat, korelasi ring, korelasi tetrakorik, dan korelasi pi. Nah, yang keempat ada penelitian inferensial, di mana penelitian ini mengacu pada penarikan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan informasi sampel. Mencakup dua bidang penelitian, yaitu teori estimasi dan pengujian hipotesis. Teknik analisis yang digunakan seperti interval kepercayaan, uji T, uji F, uji Z, analisis varian, dan beberapa teknik non-parametrik. Dan penelitian yang kelima adalah penelitian prediktif yang bertujuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan data sampel. Teknik statistik yang digunakan adalah analisis regresi, korelasi ganda, analisis diskriminan, dan regresi logistik. Nah, sekarang setelah Anda mempelajari tentang pentingnya statistik dalam bimbingan konseling atau dalam psikologi, maka tugas Anda selanjutnya adalah membuat video rangkuman tentang materi ini dan buatlah judul penelitian yang dapat menggambarkan kelima jenis penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Ya, tugas ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.